Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 84. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara harap memperhatikannya dengan baik. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita ibadah online di rumah kita masing-masing. Tapi bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk bisa beribadah di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat memungkiri bahwa wabah COVID-19 ini mengubah keadaan kita. Kita harus kerja, kita harus belajar, dan bahkan kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Banyak negara menutup akses masuk dan keluar, bukan hanya dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Banyak orang gak bisa pulang ke rumahnya masing-masing karena akses ditutup. Memang penutupan ini harus dilakukan sehingga kita dapat mencegah penularan wabah COVID-19. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, ada cerita miris yang terjadi mengenai penutupan ini. Banyak orang terjebak di luar kota. Dan bahkan ada orang juga yang terjebak di luar negeri. Mereka gak bisa pulang ke rumah mereka masing-masing. Salah satunya adalah seorang nelayan Thailand yang berusia 45 tahun. Dia juga terjebak, dia gak bisa pulang ke rumahnya. Karena dia bekerja di Malaysia, dia terjebak di sana, dia gak bisa kembali ke Thailand. Karena waktu itu Malaysia juga lockdown dan Thailand juga menutup akses untuk masuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak ini begitu merindukan untuk bisa pulang, bisa berada di rumah bersama dengan keluarganya. Rasa rindu, rasa kangen ini membuat pria ini nekat untuk berenang dari Malaysia menuju ke Thailand. Bapak Ibu Saudara, dia nekat berenang dari Malaysia menuju ke Thailand. Ini jarak yang lumayan Bapak Ibu Saudara. Bersyukur bahwa kenekatan pria ini tidak membuat dia harus mengakhiri hidupnya. Setelah 2 hari dia berenang dari Malaysia menuju Thailand, dia kemudian ditemukan oleh nelayan di Thailand di dalam kondisi yang kelelahan. Ketika ditanya, kenapa Bapak ini rela untuk berenang dari Malaysia menuju ke Thailand? Bapak ini dengan polosnya dia berkata, saya sangat merindukan keluarga saya. Dan saya tidak yakin kapan daerah perbatasan akan terbuka. Inilah sebabnya saya memutuskan untuk berenang kembali ke rumah. Rasa rindu yang mendalam, rasa kangen yang mendalam yang dimiliki oleh Bapak ini membuat Bapak ini begitu nekat untuk bisa berenang kembali ke Thailand. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya rasa rindu atau rasa kangen itu muncul karena dia mengingat masa-masa betapa indahnya
Dia boleh tinggal bersama-sama dengan keluarganya. Dia ingat bahwa dia pernah merasakan betapa indahnya dia bisa hidup bersama-sama dengan keluarganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita sekalian? Kurang lebih sudah hampir 2 bulan kita melakukan ibadah online. Kita tidak bisa beribadah secara langsung. Pertanyaannya adalah, apakah kita kangen dengan rumah Tuhan? Apakah kita kangen, kita rindu untuk beribadah di dalam rumah Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya kalau kita rindu, kita kangen untuk ibadah di dalam rumah Tuhan, itu terjadi karena kita pernah merasakan betapa indahnya kita bisa beribadah bersama-sama dengan orang-orang percaya. Kita pernah merasakan betapa indahnya berada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 84 ini menunjukkan pemazmur yang begitu rindu untuk beribadah di hadirat Tuhan. Mazmur 84 ini adalah nyanyian ziarah orang Israel. Ketika orang-orang Israel yang tinggal di luar Israel, mereka datang beribadah di Yerusalem. Mazmur 84 ini adalah salah satu nyanyian yang mereka nyanyikan. Pemazmur mengatakan ada rasa rindu yang kuat di dalam lubuk hatinya. Di ayat 2 dan ayat yang ketiga dengan jelas sekali menyatakan bahwa pemazmur memiliki jiwa yang hancur karena begitu merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika harus mengikuti ibadah online. Apakah Bapak Ibu Saudara senang dengan ibadah online karena Bapak Ibu bisa bangun dengan mepet, gak perlu mandi, gak perlu gosok gigi, bisa datang mengikuti ibadah online dengan sikap yang sembarangan? Apakah Bapak Ibu Saudara bisa datang ibadah online karena orang-orang lain gak tahu Bapak Ibu Saudara mungkin pakai piyama, angkat kaki? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga datang untuk mengikuti ibadah online? Bapak Ibu senang sekali karena Bapak Ibu bisa next. Bapak Ibu bisa melanjutkan dengan cepat ibadah online itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya kita memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Hati yang begitu merindukan untuk bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang secara literal pemazmur di dalam bagian ini mengatakan bahwa dia rindu untuk bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Namun lebih dalam daripada itu, pemazmur ingin menunjukkan bahwa dia begitu rindu akan hadirat Tuhan. Karena itu di ayat yang ke-11 pemazmur mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik di ambang pintu rumah Tuhan daripada di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini menunjukkan jiwa pemazmur yang begitu merindukan hadirat Tuhan. Sebelum kita belajar, kerja dan beribadah dari rumah, seringkali kalau hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin Komsel mengajak kita untuk saat teduh, kita suka banyak alasan. Kita berkata, aduh Pak, gimana ya, saya harus bangun pagi-pagi untuk kerja. Saya harus bangun pagi-pagi untuk sekolah, saya gak punya waktu. Begitu pulang rumah, saya capek sekali, saya pengen untuk istirahat. Gak ada waktu untuk saat teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita memiliki banyak sekali waktu di rumah. Pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan waktu kita di rumah untuk saat teduh mencari Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, ataukah kita lebih banyak menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang lain? Bapak Ibu Saudara, riset membuktikan bahwa waktu-waktu sekarang ini ketika orang-orang harus tinggal di rumah, jumlah orang yang main game meningkat. Jumlah orang yang nonton drama Korea meningkat. Bahkan yang miris adalah jumlah orang yang mengakses video porno meningkat dengan drastis. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua ini terjadi karena kita lebih suka menikmati hal-hal yang lain daripada menikmati hadirat Tuhan. Semua ini terjadi karena kita ingin memuaskan diri kita, menggunakan waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk hal-hal yang di luar dari Tuhan.
Kalau kita baca Alkitab, kita berdoa, kita merasa ngantuk, kita merasa bosan sekali. Kita lebih suka menikmati hal-hal yang di luar dari Tuhan daripada menikmati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya kepuasan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kita gak bisa mendapatkan kepuasan yang lain dari luar. Satu-satunya kepuasan sejati kita hanya ada di dalam Tuhan. Katekismus singkat Westminster, pertanyaan pertama mengatakan, apa tujuan hidup manusia? Jawabannya adalah tujuan utama hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Allah selamanya. Seiringan dengan ini, Blaise Pascal juga pernah mengatakan, ada ruang kosong di dalam hati manusia yang Tuhan ciptakan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menciptakan kita untuk menikmati Dia. Jelas ruang kosong ini kita gak bisa isi dengan apapun juga selain dari Tuhan. Ruang kosong ini hanya kita bisa isi dengan Tuhan. Kalau kita isi dengan hal-hal yang lain, ruang kosong ini akan tetap tidak terisi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ruang kosong ini hanya bisa diisi dengan Tuhan. Oleh karena itu kalau kita menikmati hadirat Tuhan, kita mengisinya dengan Tuhan, kita menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan kepenuhan yang luar biasa. Kita akan menikmati hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Pemazmur mengerti dengan jelas hal ini. Oleh karena itu dia berkata, jiwaku hancur begitu merindukan Tuhan. Satu hal yang dia rasa cukup adalah ketika dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang keempat pemazmur melanjutkan ayat ini dengan berkata, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Di sini pemazmur seakan-akan mengatakan bahwa dia iri dengan burung-burung itu. Burung-burung itu kapan saja bisa datang ke rumah Tuhan untuk membuat sarang di sana. Pemazmur iri dengan burung-burung itu yang kapan saja bisa dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memiliki relasi yang dekat sekali dengan Tuhan, maka kita pasti akan memiliki kekuatan yang baru. Di ayat kelima dan keenam, pemazmur kemudian melanjutkan, berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah Tuhan, yang memuji-muji Engkau. Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang memiliki hasrat mencari Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, damai sejahtera, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Sekalipun ada pergumulan, ada kesulitan, tetapi damai sejahtera Tuhan berikan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, papa saya adalah papa yang baik. Saya mengenal dia sebagai orang yang selalu sukacita. Dia adalah seorang chef yang pintar sekali memasak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dia masak, masakannya itu enak-enak luar biasa. Dia bisa masak apa aja Bapak Ibu Saudara. Dia gak pernah pakai MSG, dia gak pernah pakai penyedap rasa, dia gak pernah pakai bumbu jamur dan sebagainya. Namun yang mengherankan adalah masakannya itu begitu enak. Bapak Ibu, saya ingin kasih bocoran apa rahasia yang membuat masakannya enak. Rahasianya adalah waktu dia masak, dia tuh nyanyi. Besar anugerahnya, besar anugerahnya. Bapak Ibu Saudara, masakannya itu jadi enak karena dia masak dengan sukacita. Dia masak dengan enak karena ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat dia. Bapak Ibu, saya tahu keluarga saya, kehidupan papa saya gak selalu baik. Ada pergumulan, ada kesulitan. Tetapi ketika dia menyanyi, ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dia.
Ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kekristenan adalah agama yang penuh dengan nyanyian? Di dalam suka, duka, senang, susah, apapun yang kita jalani, kita selalu menyanyi. Karena ketika kita menyanyi, memuji-muji Tuhan, di sanalah kita mendapatkan kekuatan. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 7 dan ke-8 dilanjutkan. Di situ dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tidak terlalu jelas memang di mana posisi lembah Baka yang dimaksud di dalam Mazmur 84 ini. Namun semua penafsir sepakat bahwa lembah Baka ini adalah sebuah tempat di mana orang Israel yang ingin datang untuk beribadah di Yerusalem, mereka harus melalui tempat yang dinamakan lembah Baka ini. Mereka sepakat bahwa lembah Baka ini bisa ditafsirkan sebagai lembah air mata. Entah mereka mungkin yang berjalan itu mengeluarkan air mata karena dirampok. Entah mereka mengeluarkan air mata karena kehabisan bahan makanan dan air. Entah mereka pun mengeluarkan air mata bahkan ketika mereka harus kehabisan tenaga di tempat itu. Namun kita tahu bahwa lembah ini adalah lembah yang mengeluarkan air mata. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang berkata orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, itu pasti akan sukses. Orang yang dekat dengan Tuhan gak akan mungkin mendapatkan pergumulan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda dengan bagian ini. Di dalam firman Tuhan ini jelas sekali bahwa kita mengerti kebenarannya adalah orang Israel tidak mungkin mengalami pergumulan jika mereka tidak ingin beribadah. Jelas mereka di dalam perjalanan menuju ke rumah Tuhan, mereka datang dengan jiwa yang haus mencari Tuhan. Tetapi mereka harus mengalami pergumulan. Kesulitan, pergumulan justru datang karena mereka rindu mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan gak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru. Tuhan gak pernah berjanji bagi setiap kita bahwa jalan kita akan selalu rata. Namun Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai setiap kita. Mengherankan sekali Bapak Ibu Saudara, karena di ayat yang ke-7 di situ dikatakan, apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saya katakan dengan parafrase Bapak Ibu, apabila melintasi lembah air mata, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Sekalipun mereka mengalami pergumulan, air mata harus keluar dari mata mereka, tetapi Tuhan mengubah air mata mereka menjadi mata air buat orang lain. Ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita tanpa pergumulan. Kita bisa mengeluarkan air mata, kita bisa berjalan di dalam pergumulan itu. Tetapi ketika Tuhan menyertai setiap kita, air mata kita diubah menjadi mata air bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa ketika kita dekat dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang menolong kita, menyertai kita, menopang kita. Dia membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Mengherankan sekali di ayat yang ke-8 kemudian dilanjutkan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara, logikanya kalau orang berjalan makin lama makin lelah, makin lama berjalan makin capek. Tetapi di ayat yang ke-8 di situ dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Di sini menunjukkan bahwa ketika Tuhan menyertai mereka, Tuhan yang memampukan langkah mereka, Tuhan yang menegakkan kaki mereka, sehingga sekalipun mereka susah, mereka sulit, tetapi ada Tuhan yang memampukan mereka. Ada kerinduan yang begitu mengasihi Tuhan, kerinduan yang mencari Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Rasa rindu itu juga
yang mendorong mereka untuk terus berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah hari ini kita mengalami kesulitan, pergumulan? Mungkin kita bingung, Tuhan bagaimana dengan masa depan keluarga saya? Mungkin kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya bingung sekali dengan keadaan ekonomi sekarang. Saya gak bisa jualan, saya di PHK. Saya gak tahu bagaimana saya harus makan. Atau mungkin di antara kita yang bergumul dengan masalah kesehatan kita. Kita sakit, kita khawatir. Bagaimana keluarga kita kalau kita gak ada, siapa yang akan menjaga? Atau mungkin saat ini kita juga bingung bagaimana kita harus membayar uang sekolah anak-anak kita. Ada banyak hal yang membuat kita takut, khawatir. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada tempat lain yang kita bisa pergi selain kita datang di hadirat Tuhan. Hanya melalui Tuhanlah yang mampu memberikan kita kekuatan untuk boleh menjalani pergumulan kita saat ini. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia memberikan kita kekuatan yang baru ketika kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini mungkin kita merasa kita jauh dari Tuhan. Kita gak kangen sama Tuhan. Kita merasa saya fine-fine aja tanpa Tuhan. Saya merasa hidup saya baik-baik saja tanpa Tuhan. Saya merasa hidup saya tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita bahwa seharusnya kita mencari Tuhan. Bahwa seharusnya kita rindu untuk bisa duduk diam di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya kita kangen kepada Tuhan. Karena berita baiknya adalah bukan cuma kita yang kangen, tetapi Tuhan, Dia juga kangen kepada setiap kita. Dia begitu kangen dengan kita manusia yang berdosa. Dia begitu rindu kepada setiap kita manusia yang berdosa. Begitu kangennya Dia sehingga Dia adalah Allah. Dia mau turun menjadi manusia di dalam penderitaan karena Dia kangen kepada setiap kita manusia berdosa. Dia mau mencari setiap kita manusia berdosa. Dia mau mati bagi setiap kita agar supaya kita boleh berelasi kembali dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita menggunakan waktu-waktu kita dengan tidak baik, kita menggunakan waktu-waktu kita dengan sia-sia, kita menikmati hal-hal yang lain di luar dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembalilah kepada Tuhan. Dia kangen terhadap engkau. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menghibur kita, boleh meneguhkan kita, dan bahkan menegur kita untuk supaya kita boleh kembali mencari Tuhan, datang tersungkur di hadirat Tuhan, menikmati hadiratnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan pagi ini.